Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Investor Receh. Semua tentang receh. Mari belajar investasi bareng dengan modal seminimal-minimalnya. Jadi kemarin aku beli ini, nambah lagi MicroStrategy $10. $10 karena ini masih di harga wajar ya, belum turun di harga wajarnya, belum turun 20% di harga wajar. Nah, langsung aja riwayat transaksinya ini. AS nih kemarin 8 April jam 10 malam waktu Hong Kong. Jadi pasar udah buka kemarin, pasar udah buka. $10. Kenapa aku beli saham MicroStrategy? Alasannya karena dia pemegang Bitcoin terbanyak ya, ini salah satu institusi pemegang Bitcoin terbanyak. Tapi hari ini pasar saham lagi anjlok ya. Indeks S&P juga semua indeks di dunia, hampir seluruh dunia gitu, lagi anjlok karena berita si Trump ini menaikkan tarif ekspor impor di 180 negara kalau nggak salah, aku tadi baca beritanya. Nah, langsung aja ke laporan keuangannya. Sekarang pre-market ya, ini pre-market juga dihitung naik turunnya udah ada kepemilikan gitu kan. Kecuali kalau beli saham, kalau transaksi itu masuknya ntar di regular hour. Jadi 9:30 kalau waktu Hong Kong masuknya kalau sekarang beli saham. Nah, ini total hari ini semua dari seluruh aset 9%, Rp721.000 ya. Ini laporan keuangannya. Ntar aku taruh di deskripsi nih link PDF-nya. Nah, ini harga wajarnya $244 per lembar. Tapi ini 8 April kemarin itu harganya 268. Setelah si Trump menerapkan kebijakan ke Cina itu tarifnya 104%. Nah, langsung anjlok nih 11%. Langsung anjlok 11% untuk saham MicroStrategy. Nah, sekarang harganya 237. Tapi ini kan di harga wajarnya 244, itu cuman berapa ya, 5%-an ya, belum 20%. Nanti kalau 20% aku tambahnya $20 itu. Nah, ini revenue si MicroStrategy, jadi laba kotor, keuntungan dari bisnisnya dia kan bisnisnya kan ini ya di bidang software, sektornya teknologi tapi di bidang software intelligent business. Jadi untuk nge-manage perusahaan tuh data-data keuangannya, dia yang bikin softwarenya tuh. Sebelum membeli Bitcoin, si MicroStrategy ini ya enggak terlalu dipandang gitu. Karena kapitalisasinya juga kecil, terus juga enggak gede-gede amat gitu, enggak terkenal amat. Beda sama yang kayak Meta sebenarnya beda kan, itu beda bidang ya sama ini. Kalau Meta pun kan teknologi, tapi kan itu bedanya di komunikasi. Nah, itu kan langsung grow up kan. Nah, itu ini revenue-nya 463 juta dolar US. Nah, dia nggak bagi dividen ya, 0% nggak bagi dividen. Terus ini nih free cash flow yield. Jadi free cash flow yield free cash flow itu apa ya, harus kas dikurangi biaya operasional. Free cash flow itu, cuman kan ini sektor teknologi nggak ada biaya operasionalnya, jadi nggak terlalu terpengaruh untuk operasionalnya. Yang aku perhatiin saham-saham kayak gini tuh LFCF, cari ya LFCF-nya. Nah, ini growing dari tahun ini 2023 ke 2024 98%.
yang kita ketahui kemarin kan 2024 itu, akhir 2024 kan pasar kripto bull run tuh. Pasar kripto bull run. Nah, 2024 ke 2025 ini 8,8%. Kalau ini belum diketahui ya. Kita cari LFCF-nya. Nah, ini neraca keuangannya. Nah, di saham yang sekarang anjlok gitu ya, saham-saham yang anjlok. Sebenarnya kalau menurutku nih, kalau neraca keuangannya sehat itu semakin nyaman sih. Semakin nyaman kita hold. Tapi kalau neraca keuangannya buruk itu kita kurang nyaman ngeholdnya gitu buat jangka panjang. Jadi utangnya gede, tapi modal perusahaannya kecil gitu. Seperti yang ini nih MicroStrategy ya. MicroStrategy ini kan 2021 nih, ini udah adopsi Bitcoin ya, Nah, ini modalnya dapet deh, utangnya kecil. Nah, tapi kan 2022 itu kan bear market tuh, Bitcoin juga hampir 70% kalau nggak salah turunnya. Nah, modalnya minus, utangnya tetap, modalnya minus. Nah, ini belum stabil. Nah, ini 2024 kemarin kan bull run tuh. Sekarang malah utangnya lebih kecil. Tapi yang dibedain, dia kan membeli Bitcoin itu pakai ngutang guys, tapi bukan ngutang di bank. Dia itu menerbitkan convertible note. Apa ya itu tuh? Kayak obligasi gitu, kayak obligasi. Jadi kan yang menerbitkan obligasi itu bisa pemerintah, bisa perusahaan. Nah, si MicroStrategy ini menerbitkan obligasi gitu kan kepada investor yang bunganya kan kecil, jangka waktunya kan panjang, 5 tahun tuh. Tergantung kebijakan si MicroStrategy-nya kan. Tapi rata-rata itu 5 tahun gitu. Ada yang 3 tahun ataupun 5. Ini yang pakai 5 tahun MicroStrategy ini. Kita bahas langsung ke ini nih. Ini nih. Jadi ini leverage free cash flow itu arus kas dikurangi total utang. Nah, ini kan minus rasionya tuh. Karena dia kan beli Bitcoin pakai ini dapat ngutang yang convertible note itu. Nah, ini convertible note-nya nih. Mana convertible utang lah ya. Ini utang ya. Nah, ini nih. Jadi si investor yang investasi pakai ini convertible note, jadi dia dikasih pilihan gitu, mau diganti saham ataupun bayar utangnya plus bunganya gitu. Tapi terus kan kalau misalkan saham MicroStrategy-nya turun, otomatis si investor pasti minta uang dong gitu kan, minta uang sama bunga-bunganya. Nah, aku nggak tahu opsinya tuh si Michael Saylor apakah akan jual Bitcoinnya atau caranya dia ngutang lagi, nerbitin lagi untuk bayar utang. Itu kali lubang tutup lubang dong ya. Nah, itu otomatis kalau misalkan Michael Saylor ini ngejual Bitcoin, pasar Bitcoin juga logikanya pasti turun gitu kan. Pasti turun tuh. Nah, itu. Nah, ini yang tanggal terbit 2002. Nah, ini kan ini mau 4 tahun. Ini 4 tahun. Ini 5 tahun. Nah, ini 5 tahun gitu, 5 tahun. Terus ini ya. Nah, ini pembelian si MicroStrategy beli Bitcoin. Ini dia mulainya dari tanggal 8 bulan 10 2020. Di harga ini error kalau diginiin guys. Inggris dulu. Nah, di harga 11.000 dia mulai. Terus beli lagi, adopsi lagi gitu kan. Nah, terakhir beli per video ini dibuat tanggal 3 kemarin ya, akhir bulan kemarin, akhir bulan 3 dia beli lagi. Ada 86.000. Nah, yang ini kan ini lagi rugi. Nah, ini rugi. Ini rugi nih. Sekarang harganya 76. Nah, itu kan
Sekarang kepemilikannya 528.000 Bitcoin si MicroStrategy ini. Jadi hampir 2%-an ya dari total supply Bitcoin yang 21 juta. Nah, kalau dibandingin aset lain, ini di BSA ini setelah dia beli Bitcoin gitu dari 2020 berarti kan. Nah, ini kenaikannya udah 1000%, 1825%. Nah, Bitcoin sendiri ini 547%, 546%. 1 tahun terakhir ini 7%, ini 57%. Nah, ini bandingkan aset lain nih. Ini Microsoft minus dari 2020 berarti ini 71%. Nah, yang agak ini kan Nvidia nih. Nvidia 763. Yang kemarin sempat booming AI itu kan. Nah, itu guys. Terus ini Bitcoinnya. Nah, ini harga hari ini 76.898 US dollar per 1 Bitcoin. Nah, ini kuartal sekarang. Nah, tapi dia masih dapat ini per yield BTC 11%, bukan 100, maaf. Ini dari kuartal berarti kan kuartal saat ini gitu. 11% sama karena kan sekarang kuartal 1 baru kuartal 1. Jadi satu kuartal itu 3 bulan guys. Bulan 1 ke bulan 3, bulan 3 ke bulan 6 atau nerbitinnya bulan 7-nya gitu. 1 tahun kan ada 4 kuartal. Nah, sedang 1 tahun ada 12 bulan. Nah, dibagi 4. Dibagi 3 jadi 4 kuartal. Nah, itu. Nah, ini NAP ini kan sebenarnya kan NAP ini kalau di reksadana nilai aset bersih. Jadi total aset dikurangi total utang. Tapi kalau di si MicroStrategy ini NAP-nya berbeda. Jadi dia NAP-nya ngikutin baca neraca keuangannya juga gitu. Nanti nyakup utang kami atau nah ini. Nah, saham preferen ini saham yang dia jual lagi, terus dana penjualan sahamnya ini dibeliin Bitcoin gitu. Ini nama sahamnya STRK. Beli nerbitin convertible note, nerbitin obligasi beli Bitcoin, ngejual saham ini ya, bukan nerbitin. Ngejual saham STRK juga beli Bitcoin gitu. Mana tadi NAP Bitcoin. Nah, ini ya NAP Bitcoin. Intinya ini bukan total aset dikurangi total utang. Kalau nilai aset bersih si MicroStrategy ini nih, ataupun metrik yang mungkin dilakukan oleh perusahaan lain termasuk ETF dan reksadana ini kan. Nah, ini kan investor harus mengandalkan laporan keuangan kami. Nah, dan pengungkapan lainnya yang terdapat dalam pengajuan SEC kami. Metrik ini hanyalah pelengkap, bukan pengganti. Metrik ini hanya boleh digunakan oleh investor canggih yang memahami tujuan terbatas dan banyak keterbatasannya. Oke, mungkin segitu aja guys videonya. Mohon maaf kalau kurang jelas. Dan ini bukan suatu ajakan atau menjual aset yang aku bahas ya. Ini hanya sekedar sharing, untuk aku berdasarkan investing.com kan, investasi ini bisa nggak nih profit gitu, mau membuktiin juga. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.